Kami akan mulai informasi pertama mengenai pelaku usaha meminta pemerintah benar-benar melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi, khususnya industri padat karya. Industri padat karya perlu didukung dari sisi permintaan agar penjaminan kredit modal kerja dapat efektif membantu pemulihan ekonomi nasional. Pelaku usaha merespon positif kebijakan pemerintah dalam penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi. Namun kebijakan ini menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, harus benar-benar dievaluasi efektivitasnya. Dari sisi jangka waktu hingga Desember 2020, menurut Sarman, kurang efektif karena ketergantungan industri padat karya pada pesanan dari luar negeri cukup tinggi. Sementara negara tujuan ekspor saat ini dalam kondisi resesi. Karena itu, Sarman pun meminta jangka waktu penjaminan kredit modal kerja dapat diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Selain itu, menurut Sarman, pemerintah juga perlu memaksimalkan permintaan dari dalam negeri. Bagaimana upaya daripada pemerintah betul-betul membuka sumber-sumber yang mampu menyelamatkan mereka dari sisi order kerja mereka, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sampai saat ini kita berharap ekspor ke luar negeri, saya sangat yakin untuk kondisi sampai akhir tahun ini masih sangat-sangat riskan. Karena kita tahu juga negara-negara yang lain yang sudah maju juga itu sudah pada posisi resesi. Jerman, Hong Kong, Korea Selatan itu sudah pada posisi resesi. Jadi dan saya rasa itu juga mungkin juga nanti akan semakin bertambah. Artinya bahwa peluang mereka untuk mendapatkan order dari buyer dari luar negeri itu sangat-sangat kecil gitu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy Nicholas Mande menyoroti suku bunga yang masih relatif tinggi di kisaran 11 hingga 12%. Roy berharap perbankan dapat menurunkan suku bunganya untuk mendorong pertumbuhan sektor retail. Harap dengan kredit korporasi ini yang memang sudah dikeluarkan pemerintah dapat dikeluarkan dengan bunga yang sangat menarik. Less than 1,5% mungkin, sehingga kami dapat merestruktur kredit komersial yang dengan bunga tinggi dan mengalokasikannya kepada operasional supaya saat pun produktivitas daripada retail yang sedang terdampak dapat dialokasikan, dapat di-cross dengan adanya restrukturisasi kredit maupun juga tambahan modal kerja bagi para retail untuk terus dan tetap beroperasi. Saat ini menurut Roy, industri retail khususnya retail modern dalam kondisi lampu kuning. Selain daya beli yang menurun, masyarakat yang memiliki daya beli pun menahan belanja dengan hanya belanja barang kebutuhan pokok.